welcome to Rias TV. Miranti kaget bukan main begitu tahu Amara tidak ada di rumah. Lalu datanglah Bitarni dan Miranti bertanya apakah Bitarni melihat Amara. Bitarni yang baru masuk berkata tidak. Lalu Miranti ini kemudian tanya sama Erika. Ternyata Erika masih tidur lelap. Erika bilang kalau sebenarnya Amara itu tadi pamit, tapi dia tidak tahu karena dia masih ngantuk banget. Apa Amara ke tempat ibu ya? Kata Miranti. Erika manggut-manggut dan bilang bisa jadi bunda. Soalnya tadi Erika masih setengah sadar katanya. Nah, si Miranti ini langsung lega kalau memang Amara pergi ke rumah sakit untuk menengok Wahidah. Dia jadi bisa pergi ke Aziza Bakery dengan tenang. Dan benar sekali, Amara memang pergi ke rumah sakit buat nengokin Bu Wahidah. Di sana ada Pak Herdi dan tiba-tiba ada polisi datang untuk menanyakan tentang kondisi Bu Wahidah. Sekaligus polisi itu bilang kalau ada kecurigaan mereka terkait Bu Wahidah dengan pemilik mobil. Amara yang diam-diam merasa takut kalau Bu Wahidah atau Pak Herdi dibawa ke kantor polisi. Tapi kata Pak Herdi kalau polisi itu cuma nanyain kondisi ibu aja. Amara pun tenang. Dia lalu pergi buru-buru bersama Kenzi dan juga Sisil. Ternyata Amara ini menemui Bang Kupra dan juga Entin. Amara dan teman-temannya berniat untuk jualan lagi di jalanan. Melihat mereka diperbolehkan untuk jualan lagi, Amara dan teman-temannya merasa senang. Entin dan juga Pak Kupra bertanya, kamu kan udah jadi orang kaya, kenapa mau jualan lagi Amara? Amara bilang kalau ia lagi ada masalah karena harus ganti rugi guci yang ia pecahkan di museum. Semuanya kaget begitu tahu nominal yang harus dibayarkan oleh Amara, dan mereka menyemangati Amara. Di lampu merah, Bisma yang memboncengkan Arini melihat ada Amara yang sedang berjualan. Lalu ia bilang kepada Arini kalau melihat Amara. Awalnya Arini ini nggak percaya, tapi Arini mengajak Bisma untuk langsung ke tokonya Miranti. Di sana Arini bilang, kamu kok tega sih menyuruh Amara lagi untuk jualan di jalanan? Miranti langsung kaget, ia benar-benar tidak tahu kalau Amara kembali ke jalan. Di lain tempat, Kasmat juga menemui Afandi. Kasmat ini bilang kalau ia melihat Amara jualan lagi di jalanan di dekat lampu merah. Afandi yang kaget langsung bergegas ke tempat di mana Kasmat bilang ia melihat Amara. Afandi menelpon Miranti dan menanyakan tentang Amara. Afandi sempat marah-marah kepada Miranti, bagaimana mungkin kamu tidak tahu kalau Amara kembali ke jalanan? Tapi Miranti tetap bilang kalau aku tidak tahu apa-apa. Sampainya di lokasi tempat Amara dilihat oleh Kasmat, Afandi ini nggak menemukan di mana Amara. Ternyata Amara itu sudah pindah jualan, dikarenakan tadi ada seorang ibu-ibu yang mengenali dia sebagai cucunya Oma Inggit. Amara takut kalau sampai Oma tahu dia ada di situ, ia pasti akan direbut lagi dan tidak diperbolehkan bertemu lagi dengan bundanya. Nah, di situ tiba-tiba dari kejauhan Brandon itu melihat Amara dan juga Afandi ada di jalanan yang sedang mencari Amara. Ia memotret mereka dan mengirimkannya ke Bu Inggit. Bu Inggit sangat marah. Ia benar-benar tidak habis pikir kenapa Afandi membiarkan Amara kembali ke jalanan. Terlebih lagi tiba-tiba handphonenya berdering dan ibu-ibu yang tadi ketemu sama Amara itu bilang kalau ia melihat cucunya yang baru saja dikenalkan itu berjualan tisu dan juga air mineral di jalanan. Rencananya sih Nirwan dan juga Inggit ingin segera melakukan tes DNA terhadap Radit.
Mereka menelpon Afandi, tapi Afandi bilang kalau masih banyak urusan yang harus diurus, jadi ia tidak mungkin melakukan tes DNA itu hari ini. Inggit terus bilang, pilihannya cuma ada dua, kamu tes DNA hari ini atau kamu tinggal bawa Amara ke sini. Kamu bisa kembali mendapatkan semua fasilitas dan mama bisa bayarkan uang 2 miliar itu. Kamu tidak perlu pusing lagi, kata Inggit. Tapi Afandi terus berkata kalau urusan Amara itu urusan dia dan Miranti. Dia tidak bisa memutuskan semuanya sendiri. Sedangkan untuk keperluan Radit, dia akan melakukan tes DNA itu hari ini juga. Nirwan dan juga Afandi bertemu. Mereka sama-sama membicarakan kalau mereka berdua ini memang curiga Radit itu bukan anaknya Afandi. Isti masih mencoba mencari cara untuk mengakali bagaimana agar si nenek tua yang disebut oleh Isti itu, yaitu Bu Inggit, tidak melakukan tes DNA, paling tidak sampai Radit mendapatkan semua haknya. Isti juga merencanakan sesuatu kepada Mayang dan juga si Siti untuk melenyapkan Amara. Tapi ada satu orang lagi yang menjadi target mereka, yaitu Kasmat. Isti ingin Kasmat segera dilenyapkan agar ia dan Arman bisa bebas.